Shalom, Bapak Ibu Saudara Sobat Embun yang dikasih dan diberkati Tuhan, dimanapun berada saat ini, sungguh kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pagi hari ini, kita boleh dibangunkan kembali dengan napas kehidupan yang baru, kesehatan, kekuatan yang baru. Mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan, kita mengawali hari kita ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Betapa kami menyadari ya Tuhan, bahwa dalam hari-hari kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang setia, yang terus memimpin, menuntun, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami bersyukur pada pagi hari ini, kami boleh dibangunkan kembali dengan napas kehidupan yang baru, kesehatan, kekuatan yang baru. Kini kami menyerahkan segenap kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami, biarlah segala sesuatunya boleh kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kehidupan kami ingin rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, melewati pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita bersyukur karena kita memiliki Allah, Bapa yang penuh kasih dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah berjalan sendiri, tetapi Dia setia menuntun kita. Mari kita katakan pujian ini dengan kesungguhan hati. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan syukur kita karena kita memiliki Allah, Bapa yang baik, yang tidak pernah memandang kita. Dia selalu ada, menuntun kita, menolong kita, menguatkan kita. Kita katakan Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengajarku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa
saudara, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan. Begitu besar kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas keluarga kami bersyukur atas pekerjaan kami bersyukur atas begitu banyaknya berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami membawa kehidupan kami. Kami memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Bahkan sebentar lagi, kami ingin bersama-sama mendengarkan bagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu boleh kami mengerti, boleh kami pahami, serta kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami semua. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Salam. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dalam renungan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hari ini dengan dibekali oleh firman Tuhan terlebih dahulu. Saya berdoa agar Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Aturan Jangan Sampai Membunuh Tujuan. Matius 12 ayat 1-8 saya akan bacakan bagi kita ayat 6, 7, dan 8. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Firman Tuhan demikian ayat yang ke-6. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, cerita ini mengisahkan adalah tentang orang Farisi yang mempersoalkan ketika murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Karena dalam hemat mereka bahwa memetik gandum itu sama dengan menuai. Dan kemudian menggesek-gesekkannya pada tangan murid-murid untuk mendapatkan bulirnya dan mereka langsung makan. Itu sama dengan menumbuk, sehingga itu dapat diartikan bekerja pada hari Sabat. Dan kita tentu tahu bahwa ada aturan yang ketat tentang hari Sabat karena Tuhan memang menyuruh orang Israel untuk mengkuduskan hari Sabat. Nah, tetapi Tuhan Yesus berpandangan lain daripada orang-orang Farisi ini. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka ada sesuatu yang lebih esensi daripada aturan kaku yang mengikat. Jadi ada 3 yang Tuhan Yesus mau tekankan di sini. Di balik pandangan orang Farisi yang mementingkan aturan daripada sebuah tujuan. Yang pertama, menurut Tuhan Yesus kebutuhan manusia lebih utama daripada legalitas formal terhadap sesuatu. Yesus mengingatkan orang Farisi tentang Daud yang memakan roti sajian di bait Allah saat kelaparan. Secara hukum Taurat itu dilarang, tetapi Allah tidak menghukum Daud. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan yang mendengarkan renungan ini pada hari ini. Kadang kita di gereja atau di rumah lebih sibuk meributkan formalitas daripada kemanusiaan. Seringkali kita misalnya bertemu orang sakit di rumah sakit, lalu minta didoakan. Terlebih dahulu ada yang tanya dia berasal dari gereja mana dulu. Dia terdaftar di jemaat mana. Dan kemudian ada banyak pertanyaan-pertanyaan formil lainnya yang membatasi pelayanan kita. Nah, juga di dalam gereja kita seringkali menghakimi cara orang beribadah. Antara satu dengan yang lain, kita tidak melihat sesuatu itu dari tujuannya,
dibandingkan dengan caranya, yaitu legalitas formal yang dipakainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita jangan terlalu sibuk untuk aturan yang memang harus kita jalankan, tetapi jangan sampai kita mengabaikan kebutuhan manusia di atasnya. Yang kedua, Tuhan Yesus di sini mengajak kita untuk belajar bahwa Dia menolak yang namanya cancel culture atau budaya menghakimi. Di ayat 7 Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu tahu arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah." Orang Farisi itu, kalau istilah anak muda sekarang mungkin penyakitnya itu adalah flexing. Tetapi yang mereka flexing itu adalah kesalehannya, kesuciannya, kerohaniannya. Mereka merasa lebih benar, lebih rohani daripada orang yang lainnya. Ini sangat mirip. Mereka seringkali menghakimi orang lain sehingga supaya mereka terlihat benar. Ini sangat mirip yang disebut dengan cancel culture di media sosial, di mana orang sangat cepat menghujat dan menghakimi kesalahan orang lain yang belum tentu juga ditelusuri kebenarannya. Yesus menantang kita untuk mengganti tindakan kita yang bisa dengan cepat men-share sesuatu yang merupakan aib orang lain, yang merupakan budaya menghakimi kehidupan orang lain. Kita harus punya hati yang penuh dengan belas kasih. Jadi kita harus menolak budaya cancel culture ini, sehingga kita tidak mudah menjudgment orang lain, menghakimi orang lain dalam tindakan mereka. Menegurlah dengan kasih, tetapi bukan menolak dengan kebencian dan iri hati. Yang ketiga, ini yang penting, bahwa Yesuslah pusat dari semua penyembahan kita, bukan ritualnya. Yesus menutup teks tadi dengan kalimat yang sangat baik sekali, yaitu karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ayat yang ke-8. Hari Sabat diciptakan untuk manusia agar manusia beristirahat dan bersekutu dengan Tuhan. Bukan manusia yang kemudian diperbudak oleh hari Sabat untuk berseteru dengan manusia lainnya. Bukan itu tujuan pengkudusan hari Sabat, tetapi untuk lebih mengintimkan manusia dengan Tuhan. Dia dapat beristirahat dari 6 hari dia bekerja. Kemudian di hari yang dikuduskan ini dia bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, menyalurkan kasih Tuhan, bukan melakukan pengabaian terhadap kebutuhan manusia, bukan menolak orang lain dengan alasan aturan dan alasan-alasan lainnya, dengan alasan kesucian dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, rutinitas agama yakni ke gereja, pelayanan, ikut komunitas sel, menyanyi, kemudian kita juga mungkin baca firman, dan seterusnya. Semuanya itu adalah sesuatu yang baik dan harus kita lakukan. Tetapi ingat, tujuan dari semua itu tujuannya adalah sebagai sarana untuk mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Yesus, juru selamat kita yang hidup. Dan semua itu sama sekali bukan tujuan akhir. Jangan sampai kita sibuk untuk menjalankan organisasi gereja secara formal, secara legalitas formilnya, tetapi kita kehilangan keintiman
dengan Tuhannya hari Sabat, yaitu Yesus sendiri. Karena Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Yesus datang bukan untuk memanggil orang-orang yang benar, tetapi untuk melayani orang-orang yang berdosa. Sehingga orang-orang berdosa itu bisa berbalik kepada Tuhan dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pesan kunci dari teks kita tadi adalah Tuhan tidak pernah menghendaki agama yang kaku, yang membuat manusia merasa terpenjara dan kering. Tetapi Allah menghendaki sebuah hubungan yang menghidupkan. Antar manusia dengan manusia ada kasih yang terjalin, ada kasih mesra yang saling peduli satu dengan yang lain. Kemudian hari Sabat adalah restorasi atau pemulihan relasi antara Tuhan dengan manusia, bukan merupakan regulasi aturan yang mematikan. Mari kita bawa pulang pesan firman ini, bahwa dalam kehidupan kerja kita, bahwa hari Minggu, sepanjang minggu ini kita dapat bekerja, kita dapat melayani, dan kita dapat bersekutu di dalam gereja kita dan bekerja di dalam berbagai aktivitas kita, tetapi kita tidak kehilangan esensi dari apa yang kita lakukan, yaitu Kristus. Karena di dalam Yesus kita tidak dipanggil untuk menjadi polisi syariah bagi iman orang lain, melainkan kita menjadi saksi kasih-Nya yang memulihkan. Jangan sedikit-sedikit terapkan aturan, sedikit-sedikit menghukum orang, sedikit-sedikit mengucilkan orang, melakukan penolakan cancel culture tadi, melainkan mari kita hidup dalam kasih persaudaraan, saling mengingatkan satu dengan yang lain, menegur dalam kasih, bukan dengan penghakiman. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Salam. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa seringkali kami menjalankan ritus agama hanya untuk menyenangkan diri kami sendiri. Hanya untuk membuat kami terlihat lebih suci daripada orang lain. Tetapi kami sadar bahwa itu bukan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah agar kami memiliki keintiman dengan Tuhan, yang kami tandai dengan hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, pengampunan. Dan biarlah itu menjadi milik kami ya Tuhan, sehingga kami bisa semakin dekat dengan Kristus. Terima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami masih diperbolehkan untuk hidup di dalamnya. Biarlah kiranya Tuhan, pada hari ini kami dapat melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami dengan bersandar kepada Kristus. Dan bagi jemaat-Mu ya Tuhan, mereka yang mengikuti renungan pagi ini, baik pujian, penyembahan, dan juga mengikuti firman Tuhan ini, biarlah mereka senantiasa ada dalam kasih setia pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah ini ya Tuhan menjadi sarana kami untuk melayani Engkau, memberitakan Injil-Mu sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah jemaat-Mu mendapat kasih setia damai sejahtera. Pulihkan yang sakit, sembuhkan mereka, dan berikan jalan keluar bagi orang-orang yang bergumul. Dan biarlah ya Tuhan, seluruh kehidupan kami persembahkan menjadi milik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan doa yang Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara sudah mengikuti renungan ini. Kami terus berharap agar Bapak Ibu, jemaat semuanya, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan dapat dikuatkan melalui pelayanan yang kita lakukan bersama dalam channel YouTube Embun ini. Dan kiranya kasih Kristus dan damai sejahteranya senantiasa beserta dengan kita. Sampai bertemu lagi dengan para hamba-hamba Tuhan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.